Tapi sebaliknya kata Nabi, bukan saya yang bilang, ini Nabi. Pada saat seorang mati, datang pula makhluk mendatangi dia. Ketika dia bertanya, sudah ketakutan. Dia bertanya, man anta? Siapa kau? Dia histeris ketakutan. Wajahmu sangat buruk, wajahmu sangat menakutkan. Apa kata yang datang itu? قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ahmaduhu wa ashkuru wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma ja'alna ma'al ladzina minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin. Allahumma amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama yang kita hormati, kita muliakan orang tua kita, Bapak Kalapas, Bapak Ali Imran MH. Kami hormati Bapak KPLP, yang kita hormati Bapak Kasih Kantip, yang kita hormati seluruh petugas lapas pembina, teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa, dan seluruh saudaraku di sini. Ya sahibai sijni rahimakumullah, teman sepenjaraku yang semoga kita semua dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Dia Allah yang memberikan kita banyak nikmat. Nikmat yang mahal Allah berikan kepada kita adalah nikmat sehat. Pada saat yang sama ada orang di rumah sakit, diimpus, diketeter, terbaring di bangsal, mengeluarkan banyak uang. Satu di harapannya ingin sehat seperti kita, ingin duduk di masjid. Alhamdulillah kita tidak diimpus, tidak diketeter. Olehnya nikmat sehat ini kita gunakan dalam kebaikan, berada di tempat yang baik, membaca bacaan terbaik Al-Quran surah Al-Mulk, yang kata Nabi, siapa yang rajin membaca surah ini nanti dia terhindar daripada siksa kubur. Siksa kubur. Surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sehingga itu amat bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang Nabi berdoa. Apa doanya Nabi pagi-pagi? Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku pada waktu pagi. Kita ini semua ini diberkahi. Pagi-pagi kita sudah bangun, tadi sebagian sudah ada sarapan, ada olahraga, dibuka dengan mengaji. Hari Jumat pula di tempat yang terbaik. Masya Allah, berkumpul dengan orang-orang terbaik. Siapa orang-orang terbaik? Tidak ada yang mengalahkan Bapak Kalapas kita, beliau pimpinan kita di sini. Bapak KPLP mengaji kita, sahabatku rahimakumullah. Dan sehingga itu tidak ada kata bahwa kita ini banyak nikmat nakasih Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sahabatku, nikmat yang besar nakasih Allah, nikmat umur panjang. Pada saat yang sama ada di bawah kaki kita ini, di bawah masjid ini, di bawah tanah, ada penghuninya ingin kembali ke dunia. Apa dia bilang? Rabbana farji'na na'mal salihah. Kasih kembali ke di Maros, kasih kembali ke di Indonesia, kasih kembali ke di dunia. Maukah mengaji surah Al-Mulk?
maukah salat duha, maukah iktikaf di masjid, maukah mengerjakan kebaikan-kebaikan. Ini amal salihah. Inna mungkinun. Karena kuliah ini ternyata kalau sedikit bekal masuk di dalam kubur, tersiksalah kita. Maka merintilah kita. Maka Nabi pernah menyebut di dalam Al-Quran, kalau seorang manusia mati, dia di alam kubur, datang makhluk menemaninya. Yang menemani itu siapa? Kata penghuni kubur ditanya, man anta? Siapa engkau? Wajhu basyir, wajahmu sangat menyenangkan. Apa Nabi bilang ini Pak yang datang di alam kubur? Ana amilus salihat. Saya ini amal salehmu, saya ini baca Al-Quranmu, saya ini salat berjamaahmu, saya ini hormatmu kepada orang tua, sayangmu kepada yang anak-anak, saya ini menghindari perbuatan haram, saya ini tobatmu, saya ini zikirmu, saya ini puasamu di bulan Ramadan. Kaukah itu ya? Saya dibentuk Allah menjadi makhluk menemani Anda sampai datang hari kiamat. Coba kita bayangkan teman-teman sahabatku semua, di dalam satu tempat ada temani ki, harum baunya, enak tutur katanya, dia santun, dia punya akhlak. Nah temani ki di satu tempat kamar, pasti kita sangat senang. Enaknya kurasa di sini ada selalu temani ka diskusi. Itu mi amal-amal tak nanti sahabatku rahimakumullah. Iya, yang kita bawa di alam kubur. Tapi sebaliknya kata Nabi, bukan saya yang bilang ini, Nabi. Pada saat seorang mati, datang pula makhluk mendatangi dia. Ketika dia bertanya, sudah ketakutan. Dia bertanya, man anta? Siapa kau? Dia histeris ketakutan. Wajahmu sangat buruk, wajahmu sangat menakutkan. Apa kata yang datang ini? Ana amilus salihat, sayiat. Saya ini dosa-dosamu. Saya mi dulu engkau selalu bawa kunci teh. Saya mi dulu ini kau selalu mesako-sako. Saya mi ini dulu kau selalu menelpon bahwa Anda dapat undian dari Bank BRI. Saya mi ini sendal jelek engkau bawa datang, sendal baik kau bawa pulang. Saya mi ini bohongmu, saya mi ini dustamu, saya mi ini yang engkau keluarkan darahnya orang yang tidak bersalah. Saya ini engkau rampas hartanya. Kaukah itu ya? Saya ini dosa-dosamu dulu di dunia. Allah bentukkan menjadi makhluk menemani kamu di alam kubur ini. Maka apa yang terjadi Pak ini? Penghuni kubur, dia ketakutan. Coba maki bayangkan ini dalam satu kamar ki teman-teman. Ada yang temani ki bau busuk, buruk kata-katanya. Kira-kira betahkah kita di dalam kubur? Tidak. Dia mengatakan apa teriakannya? Rabbi la tuqimus sa'ah. Jangan kau datangkan hari kiamat ya Allah. Siksa kubur saja ini saya tidak bisa tahan ditemani makhluk buruk. Saudaraku, bukan kita itu yang diceritain, karena kita masih ada di dunia. Boleh jadi nanti yang menemani kita yang wajah menyenangkan. Kalau berpindah ke di akhirat, boleh nanti kita ditemani bidadari-bidadari yang kata Nabi kalau jatuh air liurnya di lautan yang tadinya asin menjadi manis. Andalah calon-calonnya semua sahabatku rahimakumullah, ketika mengisi waktu di lapas ini dengan kebaikan-kebaikan. Saya diberi amanah dari lapas untuk memotivasi teman-teman. Apalagi saya juga mantan warga. Berjalan waktu, berjalan pekan, berjalan bulan, saya barusan perlihatkan ke Puang majalah yang beliau pernah memimpin di lapas narkotika Bolangi, anak didik beliau yang diangkat majalah Tempo. Akannya saya mohon diperbanyak tadi majalah itu baca teman-teman. Iya, anak tidak ada dijual. Saya lagi itu waktu beli 2. Iya, satu ku kasih Bapak Ashari di Rutan Pangkep dan saya simpan sebagai ini kalau saya nanti sudah mati ada anakku naliai bapakku dulu ternyata aktivis dakwah di lapas, sekalipun bapakku dulu pernah di penjara. Ya, tidak apa-apa kita. Sehingga itulah teman-teman sahabatku, saya kembali menceritakan
tentang Nabi Yusuf alaihissalam hari ini sebagai narapidana teladan bagi kita semua. Karena ada kisahnya Nabi Yusuf ini menarik, hari ini kita bahas. Apa itu? Ketika dia mau bebas teman satu kamarnya. Kita ini kan ada juga satu kamar tak? Nabi Yusuf juga ada satu kamarnya. Nabi Yusuf keliru dia. Makanya jangan lalai kepada Allah. Nabi Yusuf juga lalai kepada Allah. Ketika teman satu selnya ini mau bebas, apa kata Nabi Yusuf? Kalau bebas kau nanti ingat-ingat ke di luar nak. Ada teman-teman itu biasa kalau di dalam. Kalau bebas jangan ku ganti nomor teleponmu itu nak. Jangan ku ganti bos, supaya bisa ikut kontak kau nak. Datang kau di sini nak. Begitu. Apa yang dipercakapkan Nabi Yusuf dulu terulang sekarang, sahabatku rahimakumullah. Dengan kata-kata yang berbeda, dengan konteks yang berbeda, tapi maknanya sama. Apa kata Nabi Yusuf ketika dia mau keluar? Satu kamarnya, tapi mohon ikuti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala lilladzi dhanna annahu najin minhuma kurni inda rabbika fa ansahu syaitanu dzikra rabbihi falabitha fis sijni bid'a sinin. Dan dia Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat, maksudnya bebas, di antara mereka berdua. Terangkanlah kepadaku tentang tamu. Setan akan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf pada tuannya. Karena itu Yusuf tetap berada di dalam penjara bertahun-tahun lamanya. Jadi ceritanya Nabi Yusuf ini sudah tinggal 5 tahun di dalam penjara Mesir. Bebas kita di itu temannya yang bermimpi menumpahkan air di dalam teko ke gelas. Ini bebas sebagaimana Nabi Yusuf. Nanti kalau bebas kau kembali kau bekerja sama tuanmu. Inilah tafsir bahwa beliau dihukum pidana ringan. Nabi Yusuf ini berharap sama orang ini, lupa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhuma. Dan Yusuf berkata kepada salah seorang di antara mereka berdua yang diketahuinya akan selamat dari penjara dan dari hukuman mati, yaitu si penyaji minuman. Uskurni inda rabbika, terangkanlah kepada aku, kepada Tuhanmu. Maksudnya itu ceritakan saya kepada pimpinanmu, kepada bosmu. Yakni kepada rajamu bahwa aku orang yang dizalimi. Nabi Yusuf ini mengakui dia, saudara-saudaraku telah bertindak zalim kepadaku. Jadi Nabi Yusuf yang menzalimi saudaranya. Mereka telah menyebabkan aku dijual, padahal aku orang merdeka. Aku juga dikurung di dalam penjara, padahal aku orang teraniaya. Yang kedua, fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih. Akan tetapi setan membuat dia lupa menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Yakni setan membuat si penyaji minuman sibuk. Itu tadi orang yang duluan bebas, lupai saudara teman-teman tidurnya, sehingga dia lupa menerangkan keadaan Yusuf alaihissalam kepada raja. Menurut suatu pendapat, setan terus-menerus membisikkan kepada si penyaji minuman bahwa kalau dia menyebut-nyebut penjara di hadapan raja, maka dia akan dimasukkan kembali ke dalam penjara. Karena itulah si penyaji minuman tidak berani menerangkannya. Pendapat lain mengatakan, akan tetapi setan membuat dia lupa, yakni setan membuat Yusuf alaihissalam lupa berzikir kepada Rabbnya, sehingga ia lalai mengingatnya, bahkan dia malah ingat kepada makhluknya dan bukan kepadanya. Inilah maksudnya judulnya hari ini, bahwa Nabi Yusuf sempat bertambah tinggal lama di penjara, 5 tahun sudah melewati,
bertambah bertahun-tahun karena dia berharap ini yang bebas duluan, minta dia tolongi, sementara dia lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pala bisa, ya, tetaplah dia, yakni tinggal Yusuf fi sijni di dalam penjara beberapa tahun sebagai hukuman karena melalaikan zikir. Sebelum Yusuf lupa zikir, ia telah berada di dalam penjara selama 5 tahun. Ini tafsir Ibnu Abbas dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahayanya orang kalau lalai berzikir. Bahayanya seorang muslim kalau dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menyebabkan Nabi Yusuf tinggal lama di penjara. Karena itu sahabatku rahimakumullah, di sini kita bedah menyampaikan kepada teman-teman sahabatku rahimakumullah, sebab seorang dilupakan Allah. Jadi ada sebab Allah lupa kita. Dan ini penting supaya kita mengetahuinya sehingga kita tidak lupa Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang membuat Allah lupa kita adalah lalai melaksanakan salat 5 waktu. Kenapa salat 5 waktu itu sarana mengingat Allah dan Allah lihat ingat ayatnya. Allah memperkenalkan dirinya, Pak. Ini menariknya, ini ayat bahwa Allah memperkenalkan diri kepada seorang pembunuh. Ya. Siapa itu? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam 10 tahun dia sudah selesai membunuh. Ya. Rindu mi kampung halamannya, bilang, sudahlah, capek mah ini DPO. Capek mah ini daftar pencarian orang. Rindu mah mamaku, rindu mah bapakku, rindu ke kampungku Mesir. Makanya ayatnya tentang Nabi Musa. Surah apa? Surah Taha. Hal ataka hadithu Musa. Sampaikah kepadamu ceritanya seorang pembunuh, seorang pelaku 338? Ya, di dalam surah Taha. Itra'a naram faqala li ahlihim kuthu inni anastu nar. Ada kulihat api di sana, istriku, anak-anakku. Iya, saya mau pergi ambil kitu api, anastu nar. La'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Ku ambil kitu api untuk menghangatkan badan kita atau dijadikan obor huda kalau kita jalan pulang ke Mesir. Ternyata disitulah Nabi Musa dilantik menjadi nabi. Allah mengatakan ini ayatnya, ikuti semua tabi. Ini ayatnya yang membuat Nabi Musa dilantik menjadi nabi, dari seorang pelaku 338 menjadi nabi. Makanya di sini teman-teman, tidak pernah saya pesimis. Mantan nabi itu kecil itu menjadi imam masjid, kecil itu menjadi ustaz. Ini menjadi nabi, Pak. Nabi. Tidak ada nih profesi mengalahkan nabi, mantan pembunuh diangkat menjadi nabi, Nabi Musa alaihissalam. Dan ini ayatnya. Inni anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah. Ada begitu caranya. Dilantik Nabi Musa menjadi nabi. Pernah perkenalkan dirinya Allah. Tiada Tuhan selain aku, wahai Musa. Kemudian apa? Karena itu beribadahlah kepadaku dan dirikanlah salat untuk mengingat. Makanya sahabatku rahimakumullah, salat fardu yang kita kerjakan di lapas ini, di situ juga ingat Allah. Salat fardu yang kita kerjakan di blok kita, salat subuh, ingat Allah. Kenapa? Fadhkuruni azkurukum. Karena salat itu dimulai dengan apa? Allahu Akbar. Allah memang disebut. Sami Allahu liman hamidah. Allah memang disebut. Seluruh gerakan-gerakan kita Allah yang disebut, Allah yang diagungkan, sehingga kita menyebut Allah, Allah juga sebut kita. Sehingga itu teman-teman, jangan sampai Allah tidak ingat kepada kita. Apa itu yang tidak ingat kepada kita? Lewat waktu salat. Sementara malaikat maut di sini ada masuk. Ada dulu teman saya waktu saya tinggal di Makassar, tahun 2019, di sini dia di penjara. Namanya Atol.
Teman saya parkir di Mall Maricaya di Sungai Sadang. Bilang, kau Atol? Iya, saya. Kenapa kau masuk di sini? Iya, biasa. Apa? Tangkap kau. Apa? Sako-sako. Ada. Iya. Dia tinggal di sini di Blok G. Iya. Apa yang terjadi? Saya kasih semangat saya berkewajiban ajak berubah Atol karena teman anak-anak di Makassar berubah ke. Lah iya. Aktif di masjid di sini lah iya. Begitu. Apa yang terjadi teman-teman sahabatku rahimakumullah? Waktu duha tiba-tiba ribu di Blok G. Ada seorang warga yang tertidur tidak terbangun-bangun. Ya. Jam 10 siang, Atol, dia tidak bergerak. Ternyata apa yang terjadi? Malaikat maut datang mencabut nyawanya di Blok G. Pertanyaannya, ketika saya keluar di portir 1, kutanya yang piket, waktu ada orang mati di dalam Pak, ada orang asing masuk di sini di lapas, tidak dikenal mukanya, bukan warga, tidak ada perasaan yang masuk di sini petugas. Dari di mana penlewa itu malaikat maut? Malaikat maut tidak punya pintu kalau dia mau datang. Iya, dia tidak ada yang bisa menghalanginya. Rahimakumullah. Sehingga itulah aku minta ki semua jangan lalai salat supaya Allah selalu kita ingat. Karena yang membuat Nabi Yusuf itu bertambah lama dia di penjara karena dia lupa Allah. Pala bisa pisijeni. Tinggallah dia di sijen. Sijen itu penjara. Bida asinin beberapa tahun lamanya. Sehingga itu kalau mau cepat bebas, minta kepada Allah. Tidak ada mipa ini narapidana paling lama ponisnya namanya Zainal Abidin. Tahun 93 dia di penjara di Malaysia. Tidak ada samanya di sini ponisnya. Berapa ponisnya itu Zainal Abidin? Hukuman mati. Tapi ketika dia diponis hukuman mati tidak putus asa kepada Allah. Selalu dia salat 5 waktu, minta diringankan hukumannya. Apa yang terjadi? Pengadilan Malaysia merubah dari hukuman mati menjadi seumur hidup. Ini Zainal Abidin tidak berhenti, dia berharap ditolong Allah. Sekalipun seumur hidup, semua umurnya nanti dihabiskan di dalam penjara Malaysia, tapi dia masih berharap bisa pulang ke Pangkep Tarawean. Apa yang terjadi? Berdoa terus, salat 5 waktu tidak tinggal. Berapa tahun dia berdoa Zainal Abidin? 93 dia masuk penjara Malaysia. Nanti 2024 tiba-tiba mantan napi jadi perdana menteri. Makanya di sini teman-teman jangan pesimis. Malaysia sekarang dipimpin oleh seorang mantan narapidana. Kasusnya kalau mau dicerita, ya kasus bikin apa? Nah, bilang orang malu, kak bilang apa? Langsung bilang temannya, lapang enak Ustaz. Kenapa lapang enak? Itu Anwar Ibrahim itu pasalnya yang membuat dia di penjara 82. Tapi dia tetap percaya diri teman-teman. Tetap dia menyampaikan kebaikan-kebaikan. Apa yang terjadi? Diangkat dia menjadi Perdana Menteri Malaysia. Nah hapus ki hukuman mati di Malaysia. Nah hapus ki hukuman seumur hidup. Keluarlah ini Zainal Abidin. Setelah keluar tanda tangan itu bahwa di Malaysia dihapus hukuman seumur hidup, dihapus hukuman mati. Dan ketika serah terima Karutan Pangkep, ada Bapak Kalapas kita. Apa nak bilang? Pak Bupati Pangkep, terima kasih Bapak Kakanwil telah membantu warga kami yang ada di Malaysia pulang kembali ke Pangkep menjadi warga, yaitu Zainal Abidin yang dia diponis hukuman mati di Malaysia. Apa resepnya Zainal Abidin? Hukumannya Pak, hukuman mati. Yang saya tahu itu hukuman mati biasa kalau warga, dia kagak. Nah, dia kagak macam-macam. Iya. Dia kalau main hukuman mati, kalau ada orang mau tempelin. Ya. Kalau ada tahanan baru masuk, apa kasusmu? Apa itu kasus saya di sini kok dulu? Kenapa? Tidak ada orang berani bati-bati. Hukuman mati itu. Ya. Tapi Nana Zainal Abidin tidak congkak seperti itu dia hukuman mati. Dia tidak sombong seperti itu hukuman mati, dia malu. Bahkan dia sujud, dia salat di lapas Malaysia dan Allah kabulkan doanya 32 tahun lamanya dan sekarang dia sudah ada di Pangkep.
Inilah bukti sahabat rahimakumullah bahwa salat itu na ingat ki Allah dan dengan salat itu na tolong ki Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang tidak diingat Allah yaitu orang yang apa? Mengabaikan zikir kepada Allah setiap hari. Kenapa zikir kepada Allah? Ya, kita tidak diingat Allah itu. Fadhkuruni azkurukum. Dan orang yang tidak berzikir itu dianggap mati. Nah, ini ayatnya, tapi ini hadisnya. An Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru masalul hayy wal mayit. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir mengingat Rabbnya, Tuhannya, dan yang tidak bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari. Hadis kedua sahabatku rahimakumullah. Masalul baiti alladzi yuzkarullahu fihi wal baiti alladzi la yuzkarullahu fihi masalul hayy wal mayit. Diriwayatkan oleh Muslim perumpamaan rumah yang tidak disebut nama Allah, perumpamaan blok, atau kalau kita di sini kamar yang tidak disebut nama Allah di dalamnya dengan yang tidak bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis riwayat Muslim nomor 779. Makanya aku kasih zikir dua ini teman-teman. Mudah-mudahan antum amalkan. Zikir ini besar sekali pahalanya. Mudah. Apa zikir itu tapi mau ikuti? Mangkala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah kanat lahu adala asyrin riqabin wa kitabat lahu mi'atu hasanah wa muhit lahu anhu mi'atu hasanah wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumahu dzalika hatta yumsi walam yati ahadun bi abdala mimma jaa bi illa rajulun amila aktsara min. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu berapa kali? 100 kali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sama pahalanya dengan membebaskan 10 hamba sahaya. Itu Pak, hamba sahaya budak, sama dengan membebaskan 10 hamba sahaya. Kemudian dituliskan untuknya 100 kebaikan. Bayangkan, itu jadi bilang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pahalanya sama membebaskan 10 budak, ditulis 100 kebaikan. Kemudian apa? Serta dihapus dari dirinya 100 kejelekan dosa. Masya Allah. Zikir itu juga penjaga darinya dari gangguan setan, Pak. Yang suka diganggu setan tidur, ya biasa ada yang hantui. Ini Pak, zikir ini pelindung. Kemudian ada pada dihapus dirinya dari kejelekan setan pada hari itu sampai sore. Jadi kalau
Pagi nak baca 100 kali sampai sore dijaga Allah dari gangguan setan. Kalau nak baca malam 100 kali dilindungi dia sampai datang waktu pagi. Pun tidak ada seorang yang datang membawa amal yang lebih baik daripadanya bahwa yang dia bawa, kecuali kalau kita baca ini 100 kali tidak ada kalah amal tak. Yang kalahkannya amal tak yang baca lebih dari 100 kali. Kalau saya baca 100 kali, Ustaz Haris baca 150 kali, nah kalah ke amal Ustaz Haris karena beliau baca 150 kali. Sehingga itulah teman-teman, ku kasih kini zikir supaya antum diingat Allah, ditolong Allah dengan zikir ini. Ini yang kedua. Itu yang tadi yang pertama. Yang kedua, waqala man qala subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan subhanallah, subhanallahi wa bihamdihi sebanyak 100 kali. Empat sekali ini Pak. Ini tangan tak alat hitung paling baik ini. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Ini 5 ini ibu jari. Kalau ini 7 titik ini subhanallah wa bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah bihamdi. Kalau sampai di sini 33, 2 res 66, 3 res subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, sampai di sini 99. Dikapak kalepu 100 subhanallah wa bihamdihi, maka dapatlah kita pahala. Kata Nabi, terhapus dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Apa itu banyak sekali dosanya? Kalau orang Bugis bilang singanga dosanya, mereka sisa dosanya. Dan tidak ada yang tahu dosa itu kecuali diri kita sendiri. Iya, kenapa? Kata Allah, balil insanu ala nafsihi basira. Manusia nak tahu dirinya sendiri dosa apa yang pernah dikerjakan. Sehingga ini dua oleh saya teman-teman sahabatku hari ini, supaya kita ingat ki Allah, tidak nak lupa ki seperti Nabi Yusuf ini dilupa Allah. Bayangkan ini Pak, tinggal bertahun-tahun gara-gara dia lupa kepada Allah. Makanya supaya ingat ki Allah, baca tadi 2 zikir itu. Mudah-mudahan pengajian kita ini ada yang tinggal menjadi amalan dan insya Allah. Terima kasih.